Halo sahabat V, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Felis Convi, channel tentang jalan-jalan, kulineran, dan staycation bareng V, Mami, dan Dedi. Jalan-jalan lagi, masih di episode Kota Batu Malang. Kali ini kita mau berkunjung ke Museum Angkut. Museum Angkut merupakan museum transportasi dan tempat wisata modern yang terletak di Kota Batu pastinya. Museum ini terletak di kawasan yang cukup luas nih sahabat, sekitar 3,8 hektar gitu, di lereng Gunung Panderman. Pas banget di lereng gunung nih, pasti pemandangannya bagus banget di sini. Di Museum Angkut ini memiliki lebih dari 300 koleksi jenis angkutan tradisional hingga modern. Nah, Museum Angkut ini sahabat ada zona-zonanya, terbagi beberapa zona ya, dan didekorasi dengan landscape yang pastinya menawan banget. Untuk harga tiket masuknya itu 120.000 di saat weekend dan liburan seperti liburan lebaran kali ini sahabat. Kita beli waktu itu on the spot, jadi tidak beli online. Kalau kalian beli online bisa juga, bisa di websitenya Jatim Parknya. Pas masuk kalian langsung ngeliat apa ya nih, sepeda-sepeda di dunia, terus juga kendaraan-kendaraan pada zaman sejarahnya Bung Karno, presiden pertama kita. Selain kendaraan roda 2 dan roda 4, di sini juga ada kendaraan-kendaraan seperti delman nih sahabat. Masya Allah ya sahabat. Delman atau kereta kencana. Kalau delman tuh kayaknya gimana ya? Kalau kereta kencana itu ada kuda yang ditunggangi gitu ya biasanya, dan kudanya itu biasanya banyak gitu. Oke, di sini juga ada vintage racing, jadi mobil-mobil balap vintage yang zaman-zaman waktu awal-awal mobil-mobil balap itu dibuat. Nah, kayak gini nih sahabat, kalian bisa ngeliat. Buat kalian yang suka otomotif, mungkin kalian seneng banget pasti kesini karena kalian bisa ngeliat semua jenis transportasi darat nih juga, yang mungkin kalian seneng banget nih sama transportasi darat, mobil dan lain sebagainya. Itu ada di sini dan berbagai jenisnya itu banyak banget gitu. Jadi buat kalian nih pecinta mobil klasik, pencinta sejarah, penggemar film Hollywood misalnya, nah pas banget nih sahabat kalian untuk ke Museum Angkut ini, karena kalian bener-bener nemuin tempat yang tepat untuk kalian bernostalgia dengan kesukaan-kesukaannya kalian. Jadi Museum Angkut itu tidak hanya luas, tapi juga dia pas masuk itu di lantai 1, terus kita bisa ke lantai 2.
Selain itu, di sini juga ada simulator sahabat. Jadi ada simulator untuk kalian yang suka F1, pasti nih kalian pasti mau banget nyoba di sini. Untuk simulatornya kalian bawa mobil F1. Wah, seru banget nih sahabat. Kalian yang pencinta F1 pasti pengen banget ngerasain bagaimana diri kalian ada di balik setir. Seperti Michael Schumacher ya mungkin ya. Mami taunya Michael Schumacher doang ya. Padahal banyak ya sahabat ya. Atau Alonso. Terus siapa lagi ya sahabat ya, mungkin lah yang masih nontonin F1 itu pasti seru banget nih, kalian pengen nyoba ini dan kalian bisa ngantri nih di sini kalau misalnya mau nyobain simulator ini. Lanjut lagi ke atas ke runway. Ya, kalau runway berarti itu adalah transportasi di udara. Jadi di sini ada helikopter, terus juga ada pesawat kepresidenan. Nah, mau lihat gimana? Ayo ikutin terus dan jangan di-skip ya videonya. Oke, kita intip nih bagaimana sih kondisi dalamnya pesawat kepresidenan. Masya Allah, ternyata pas masuk itu ya kita lewat belakang dan ternyata di belakang itu adalah tempat para pas pampres duduk. Pas masuk ke ruang utamanya, di situ ada ruang kerjanya presiden, terus ada minibarnya, terus ada juga sofa buat istirahatnya, dan ada juga tempat untuk mereka makan. Jadi tempat duduknya beserta dengan meja-mejanya yang lengkap. Masya Allah ya sahabat. Karena jadwal kepresidenan itu memang padat, jadi memang dibuat senyaman mungkin di dalam pesawatnya. Walaupun harus terbang dari satu tempat ke tempat lain, karena kita tuh negara kepulauan juga ya, pasti banyak juga waktunya ada di pesawat, jadi dibuat senyaman mungkin sehingga presiden bisa tetap istirahat, tapi juga tetap melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Oh iya sahabat, di Museum Angkut ini ternyata banyak sekali spot-spot tempat kalian untuk jajan-jajan, untuk beli minuman atau cemilan-cemilan, minuman-minuman, itu banyak banget tempat-tempat food courtnya nih sahabat. Jadi di setiap zona-zonanya itu pasti ada food courtnya kayak gini. Jadi kalian gak perlu takut kelaparan karena ini baru bukanya siang-siang. Kalian bisa masuk ke sini dan makan-makan juga di sini. Oke, kita lanjut lagi ke Batavia. Jadi di Batavia ini kalian akan melihat
angkutan-angkutan pada zaman Batavia, yaitu pada zaman Jakarta Tempo dulu. Yuk kita saksikan ada angkutan apa aja ya, ada transportasi apa aja nih pada saat Jakarta di zaman Tempo dulu. Di ujung sana ada Stasiun Jakarta Kota. Terus ada juga kantor pelabuhan Sunda Kelapa. Dan kita lanjut ke Gudang Batavia. Nah, di Gudang Batavia ini kalian bisa ngeliat transportasi-transportasi pada zaman Batavia. Kayak gini sahabat, ada sepeda ontel, terus ada jenis kendaraan-kendaraan lainnya. Seperti apa nih ya? Ini sebenarnya kurang paham juga sih sama otomotif, cuman suka aja ngeliatinnya sama foto-foto. Nah, buat kalian yang suka sama otomotif mungkin tahu nih ya, ini adalah mobil jenis apa atau motor-motor jenis apa nih sahabat. Setelah kita explore di Gudang Batavia ini, kita lanjut lagi yuk sahabat ke zona Gangster Town. Waduh, seru banget nih ya zonanya Gangster Town. Tapi ya nama zonanya ini nih sahabat. Di sini kalian bisa nonton pertunjukan Man on Fire. Apa sih pertunjukannya? Tungguin ya. Jadi pas kita nyampe ke sini itu sekitar jam 15 atau jam 3 sore. Pertunjukannya itu di 15:15. Jadi jam 3:15 menit. Masih ada waktu 15 menit, jadi kita explore dulu ada apa sih di zona gangster ini sambil nungguin pertunjukan Man on Fire. Kita sudah akan menyaksikan Man on Fire-nya. Selamat menyaksikan sahabat. Ya, sebagai informasi awal aja nih, di zona Man on Fire atau pertunjukan Man on Fire ini kalian bisa melihat berbagai macam kendaraan ngedrift. Nah, bagaimana kendaraan-kendaraan ini bisa ngedrift dengan para profesional pastinya. Ada juga relawan-relawan yang bisa nyobain langsung di bangku penumpang ngedrift bareng sama drivernya. Seru banget nih sahabat. Saksikan ya sahabat.
ya sahabat, keren banget para driver-drivernya bisa ngedrive kayak gitu ya. Tapi sayangnya Mami nggak bisa dapat kebagian untuk nyobain langsung di bangku penumpangnya, padahal pasti seru banget tuh sahabat. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau sahabat kesini dan punya kesempatan, sahabat boleh deh jadi relawan untuk bisa nyobain langsung di bangku penumpang, ngerasain dari dalam gimana pas lagi ngedrive. Oke, kita lanjut lagi ke zona lainnya. Ini zona di Eropa, yaitu kita awali dengan zona Italia. Berbagai kendaraan yang ada di Italia pada zaman dahulu, ini kebanyakan pada zaman dahulu ya. Mobilnya keren-keren, bagus-bagus. Buat kalian yang pencinta otomotif ini keren banget. Dan buat kalian yang gak tahu otomotif, yang penting foto-fotonya cakep. Yang penting bisa Instagramable ya sahabat ya. Lanjut lagi, tadi sudah Italia, lanjut lagi nanti kita ke Paris. Cepet ya sahabat, dari Italia langsung ke Paris. Nah di Paris ini nuansanya agak klasik dan seru banget karena ada live musiknya. Jadi buat sahabat di sini ada kafe-kafenya gitu. Sahabat bisa duduk-duduk santai di sini sambil dengerin live musiknya. Kayak lagi di jalanan Paris gitu nggak sih sahabat? Lanjut terus nih, nggak pernah putus-putus ya. Dan ini semuanya di indoor ya. Tadi kita udah indoor, terus outdoor, terus indoor. Jadi tempatnya tuh indoor, outdoor kayak gitu sahabat. Kita udah ada di London, cepet banget ya. London sama Jerman ini kayaknya deket-deketan lah ya gitu sahabat. Jadi dibuat sedemikian rupa, tempatnya itu apik banget. Nah ini kenapa rame banget sih, karena ini orang-orang yang setelah nonton Man on Fire tadi. Jadi kita barengan nih jalannya keluar gitu sahabat. Seru banget, dan kita sampailah di Hogwarts. Harrods ya, ini bukan Hogwarts ya. Kita sampai di Hogwarts dan sampai di platform 93/4. Foto-foto dulu nih sahabat. Buat kalian yang pencinta Harry Potter pasti seru banget nih. Dan kalian bisa foto di sana, di penjaga istana Buckingham ya, yang selalu pengen difoto. Nah yang kayak gitu tuh sahabat, yang punya topi tinggi kayak gitu. Nah kalian bisa foto-foto juga tuh di situ sahabat. Mr. Bean lagi. Nah ini udah ada Mr. Bean-nya nih, bukan mobilnya doang. Kalau tadi kan mobilnya doang ya, ini sudah sampai Mr. Bean-nya. Oke, ini istana Buckingham-nya sahabat. Masya Allah ya. Seperti ini istana Buckingham yang ada di Kota Batu. Jadi kalian sebenarnya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau ke kanan itu jalan tembus, kalian langsung ke pintu keluar. Kalau ke kiri kalian akan ngelewatin istana Buckingham-nya dan ngelihat lagi transportasi yang ada di London gitu.
Selain itu, sebelum keluar kalian juga akan melihat berbagai jenis kendaraan polisi kita nih sahabat, Masya Allah ya. Jadi ada mobilnya, ada motornya juga. Dan informasi-informasi atau kendaraan-kendaraan apa aja yang biasanya digunakan oleh para pakpol-pakpol ini. Keluar dari yang tempat tadi, kita ketemu Las Vegas. Nyampe juga nih di Las Vegas nih sahabat. Jadi seru banget ya sahabat, zona-zonanya itu terbagi banyak banget dan dibuat sedemikian rupa. Jadi sahabat gak akan bosen nih, dan tempatnya itu gak semuanya outdoor, gak semuanya indoor. Jadi setengah-setengah gitu. Jadi pas kalian outdoor itu bener-bener ngelihat suasana kota Batunya, tapi pas indoor juga dibikin sedemikian rupa seperti ada di kota tersebut. Nah di sini yang membuat mami seneng banget itu ada mobil panjang banget nih sahabat. Ini nama mobilnya apa ya sahabat ya? Ada yang tahu nggak nih mobil kuning ini? Ada berapa meter nih sahabat? Limosin tapi bukan limosin ya. Ini keren banget nih mobil ini sahabat. Tapi nggak boleh dimasukin nih sahabat. Rata-rata ini memang nggak bisa dinaikin atau nggak bisa dimasukin ya. Jadi memang cuma untuk foto-foto aja di luar. Oke, dan di sana di samping kanan itu sebenarnya ada simulasi kalian kendaraannya Batman. Nah kalau misalnya kalian pengen naik situ bisa tuh si Batman-nya. Ya itu dia. Tapi kita nggak sempet nyobain karena udah gerimis. Vi juga udah rungsing karena udah lapar. Oke sahabat, itulah Museum Angkut review dari kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe, sama follow sosial media kita biar gak ketinggalan ada episode baru apa lagi nih di Kota Batu Malang di nextnya. Apakah tempat staycation lagi, atau tempat rekreasi lagi, atau tempat makan-makan lagi? Nah, tungguin aja. Pokoknya jangan lupa tonton sampai habis, dan jangan lupa juga follow semua sosial media kita. Terima kasih sahabat Vi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.